trader, ketemu lagi kita di Coffee Morning. Sambil ngopi, ngobrol santai, kita bicara serius tentang trading. Bersama saya, Yuriko Prasetyo. Yap, bro trader, berbicara tentang trading, alangkah baiknya bro itu pahami apa itu trading. Belajarlah tentang mekanisme trading, karena trading itu tidak melulu bicara soal profit dan loss. Di sana ada konsep, ada strategi, ada mekanisme, ada jurnal keuangan. Nah ini yang harus bro pahami gitu. Tapi yang paling utama adalah sebelum semuanya itu, cari broker yang tepat dan benar. Caranya gimana? Lihat di video kita sebelumnya yang ngebahas tentang bagaimana sih cara mencari broker dan pialang yang tepat, dan bagaimana belajar tentang teknik trading pasti profit. Oke, kembali ke laptop. Jadi gini, di dalam trading, di dalam meta trader itu ada namanya jurnal yang disitu isinya tentang balance, equity, margin level, free margin. Nah itu semua bukan cuma tampilan bro, itu bukan cuma laporan ditampilkan aja, itu adalah jurnalnya. Jadi ini yang mengukur kekuatan ekuitas bro dalam transaksi gitu loh. Nah tapi yang akan kita bahas saat ini, kita bicara tentang balance dan equity dulu. Balance dan equity itu aja dulu. Nanti next kita akan bedah semuanya, apa itu margin, apa itu free margin, apa itu margin level. Karena margin level ini persentase dari kekuatan ekuitas bro sekalian gitu. Next kita bahas itu. Sekarang ini balance dan equity dulu, karena ini sering terjadi, bro di luar sana itu ternyata nggak ngerti tentang bedanya balance dan equity. Jadi yang terjadi adalah ketika ada transaksi, ketika ada posisi terbuka sedang transaksi, kemudian equity-nya turun karena mengalami floating minus ya, equity-nya turun, balance-nya masih tetap di atas, equity-nya yang turun karena floating minus. Nah banyak yang beranggapan bahwa dananya itu adalah sebenarnya balance ini. Bukan bro, real dananya itu adalah di equity. Balance ini ibaratnya cuma kas saja, dia kas, dia bertambah ketika ada transaksi, dia berkurang ketika ada minus transaksi. Seperti ini laporan kas saja. Nah balance sama equity akan sama ketika transaksi bro sudah selesai semua, sudah close posisi, tidak ada transaksi, sudah clear semuanya, maka balance dan equity akan sama. Tapi ketika transaksi sedang berjalan, balance tidak akan bergerak, hanya equity yang bergerak, naik dan turun. Ketika transaksinya profit, maka equity-nya akan naik. Ketika transaksinya floating minus, dia akan turun sampai kemudian dilakukan eksekusi. Nah nanti akan sama balance dan equity. Nah, makanya itu saya sering diskusi sama beberapa bro di luar sana bahwa mereka beranggapan dananya ya balance itu. Bahkan yang lebih parah lagi celakanya, ada oknum ini yang memberitahu bahwa ketika ke floating minus dan equity-nya mengecil, si trader ini disuruh untuk menambahkan sejumlah dana untuk top up. Nah celakanya ketika di top up, nggak ngerti apa yang dilakukan, hanya bertahan hidup. Ketika top up berharap dari prestasi tinggi dananya kembali, dengan alasan dananya ini terkunci, dananya ini tidak akan bisa diambil karena posisi sedang ada transaksi minus. Nah sebenarnya dananya itu di balance ini, begitu. Itu yang sering saya dengar. Ini yang harus kita luruskan gitu. Ini keliru, pemahaman ini keliru. Balance ini kasnya bro trader aja. Jadi misalnya balance-nya ada $10.000, kemudian ada transaksi minus sampai $3.000, maka ibarat kata kasarannya adalah dananya bro yang sebenarnya real dananya adalah 3.000 ini bro, bukan 10.000. Jadi percuma walaupun balance-mu sampai
15.000, 20.000, tapi kalau equity-mu cuma 3.000, ya itulah real dananya gitu loh. Nah, yang kasus yang sering terjadi, yang sering saya dengar adalah ini posisi locking, kuncian semua sehingga menyebabkan equity menjadi mengecil. Nah, si oknum ini berbicara bahwa ini harus tambah dana, karena kalau nggak tambah dana, dananya terkunci. Nah, sebenarnya dananya itu di 10.000 ini. Nah, akhirnya berharap kembali ke 10.000, atau berharap uangnya itu masih di 10.000 gitu. Padahal ini posisi kuncian dan segala macam. Nah, itu tidak akan terjadi kalau bro paham tentang trading, kalau bro paham tentang mekanisme, apalagi paham tentang teknik tradingnya. Jadi nggak akan terjadi kuncian banyak yang kemudian bro top up dana, nggak ngerti apa yang dilakukan, sehingga hanya bertahan hidup. Kemudian diotak-atik lagi ini kunciannya ini atau locking ini, malah nggak karu-karuan, kacau lagi. Karena nggak ngerti endingnya seperti apa, exitnya di mana, nggak ngerti. Jadi makanya itu harus dipahami bro, tentang tekniknya, tentang konsepnya, tentang mekanismenya, seperti itu. Oke, saya akan kasih contoh, saya akan kasih tahu bedanya tentang equity sama balance. Ini ya, check it out. Oke bro, kita akan sama-sama bahas tentang balance dan equity. Nah, ketika close transaksi, tidak ada transaksi bersih posisi, maka saldo atau balance, equity, free margin, semua akan nilainya sama. Nah, di laporan berikutnya ini kita lihat ada keuntungan. Keuntungan itu adalah jumlah total profit atau loss di semua seluruhan transaksi. Deposito itu adalah saldo awal yang ditransaksikan, distorkan. Penarikan ini total dari WD yang sudah di withdraw, totalnya sekian. Swap ini adalah swap yang terjadi dari seluruh transaksi, semuanya terlaporkan di situ. Komisi adalah cas dari seluruh transaksi ini, totalnya dilaporkan di situ. Nah, saldo itu adalah sisa dari saldo terakhir ketika sudah di withdraw, sisanya berapa, maka di sini akan sama. Saldo, equity, margin bebas akan sama, tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda. Oke, nah saya akan contohkan untuk posisi di yen. Misalnya saya mau ambil transaksi di yen, saya mau ambil buy 0,1. Oke, nah oke, nah di situ bisa dilihat bahwa saldo itu langsung berkurang $3 karena terpotong oleh komisinya, fee komisinya. Nah, equity-nya dia bergerak naik dan turun. Dia akan naik ketika posisi transaksi ini plus. Dia akan turun ketika posisi transaksi ini minus. Jadi beda ya, bro. Ke saldo dan equity ini berbeda. Selama transaksi ini berlangsung, kemudian profit banyak, maka equity-nya yang bergerak ke atas, saldonya akan tetap di 2997. Misalnya ini profit sampai $50, berarti equity-nya 3000 sekian begitu, saldonya akan tetap. Nanti ketika di close transaksi bersih posisi, maka akan seperti tadi, saldo dan equity semuanya akan nilainya sama begitu ya. Jadi harus ingat bahwa saldo itu hanya kas, laporan kas, equity itu adalah real dananya. Oke, nanti ketika di close dia akan masuk ke sini bro, ke dalam laporan transaksi. Jadi seluruh transaksi yang bro lakukan itu terekam semua di sini, baik profit ataupun minus. Ini ya, minus. Jadi tidak akan bisa dimanipulasi karena langsung terekam di sini. Begitu beli atau jual, close transaksi semua terekam di sini. Begitu ya bro, kira-kira seperti itu. Oke, next kita akan bahas tentang margin bebas, margin level. Nah, jangan salah lagi ya bro, kan sudah belajar tentang equity dan balance ya. Jadi jangan beranggapan lagi bahwa balance itu adalah real dananya, bukan.
dia akan menjadi real dana, akan menjadi sama ketika posisi transaksi flow clear, tidak ada transaksi. Equity-nya bertambah maka balance ikut bertambah. Equity berkurang maka balance ikut berkurang dengan catatan clear posisi. Tapi ketika masih berjalan posisi transaksi, balance akan diam. Equity yang bergerak naik dan turun. Kalau profit ya dia naik, kalau minus ya dia turun. Sampai kemudian eksekusi di situ plus. Nah barunya akan sama. Nah itulah dana yang bisa di WD. Itu dana yang bisa diambil. Kalau posisi sudah banyak kuncian, hedging di mana-mana, baik di atas sell di bawah, tidak ketemu. Yang ada bro akan top up dana terus. Pertanyaannya sampai seberapa kuat dananya untuk top up melawan pasar. Oke, next kita akan bedah lagi semuanya yang ada di jurnal itu, margin level, free margin. Tunggu video selanjutnya ya bro. Tetap di Coffee Morning. Jangan lupa ngopi bro.